Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan artikel yang bertajuk Pertarungan Kiai Jawa dengan Dukun Santet. Panggung gaib di Tanah Jawa. Pada abad ke-20, saat deru mesin modernitas mulai terdengar di kota-kota besar, saat ide-ide kebangsaan mulai bersemi, di pedalaman Tanah Jawa, sebuah panggung lain tetap berdiri kokoh. Ini adalah panggung tak kasat mata, tempat pertarungan abadi antara cahaya dan kegelapan terus berlanjut. Ini adalah dunia di mana logika iman berhadapan langsung dengan intrik gaib, di mana doa seorang alim diuji oleh mantra seorang dukun, di mana kesucian hati menjadi perisai paling ampuh melawan panah-panah teluh. Kisah yang akan terurai ini bukanlah dongeng fiktif. Ini adalah jalinan dari berbagai riwayat nyata, serpihan-serpihan manakib, dan cerita tutur yang diwariskan dengan penuh taksim di bilik-bilik pesantren. Ini adalah rekaman jejak spiritual para kekasih Allah, para kiai Jawa, yang dengan karomah mereka, menjadi benteng bagi umat dari serangan-serangan dunia kegelapan. Kisah mereka adalah bukti bahwa di tengah gemerlap dunia, kekuatan terbesar bukanlah berasal dari kesaktian, melainkan dari kedalaman kepasrahan kepada Sang Pencipta. Inilah kisah pertarungan mereka. Kisah pertama, Sang Patriark dari Tebuireng, ujian bagi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di awal abad itu, di sebuah desa kecil bernama Tebuireng di Jombang, Jawa Timur, sebuah mercusuar ilmu dan iman sedang memancarkan cahayanya dengan terang benderang. Mercusuar itu adalah pondok pesantren Tebuireng, dan sumber cahayanya adalah sang pendiri, seorang ulama agung yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama bangsa Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ketinggian ilmu, ketegasan dalam prinsip, dan pengaruhnya yang luar biasa besar membuat beliau dihormati kawan sekaligus disegani lawan. Lawan beliau bukan hanya tentara kolonial Belanda, tetapi juga mereka yang terusik oleh dakwah tauhidnya, mereka yang merasa praktik-praktik kemusyrikan dan perdukunan mereka kehilangan pasar. Dari sinilah ujian-ujian gaib mulai berdatangan, menguji kekokohan benteng spiritual sang kiai. Episode 1, Cangkir Kopi yang Meledak. Kisah ini adalah salah satu yang paling sering diriwayatkan oleh para santri senior, sebuah bukti nyata bagaimana perlindungan Allah bekerja dengan cara yang paling kasat mata. Suatu siang yang terik, pondok pesantren Tebuireng kedatangan seorang tamu. Dari penampilannya, ia adalah seorang kiai dari daerah pesisir, lengkap dengan sorban dan jubahnya. Ia disambut dengan hangat oleh Kiai Hasyim, sebagaimana adab beliau dalam memuliakan tamu. Mereka duduk di beranda dalam, berbincang-bincang ringan tentang kabar umat dan perkembangan pondok pesantren. Namun, di balik senyum ramahnya, sang tamu menyimpan niat busuk. Ia adalah seorang yang mendalami ilmu hikmah jalur kiri, ilmu-ilmu yang bersentuhan dengan kekuatan gaib untuk tujuan duniawi. Hatinya dipenuhi kedengkian melihat pengaruh Kiai Hasyim yang begitu besar. Ia berniat untuk menguji, sekaligus mencelakai Kiai Hasyim dengan cara yang halus. Seorang hadam, abdi dalam, kemudian datang menghidangkan 2 cangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap. Aroma kopi yang pekat memenuhi udara. Saat itulah, sang tamu dengan gerakan yang hampir tak terlihat, secara gaib memasukkan racun santet tingkat tinggi ke dalam cangkir yang ditujukan untuk Kiai Hasyim. Racun itu bukan racun kimia biasa. Ia adalah racun gaib yang jika terminum akan menggerogoti organ dalam secara perlahan tanpa bisa dideteksi oleh dokter manapun. Kiai Hasyim, dengan firasat seorang alim yang hatinya bersih, langsung merasakan ada energi negatif yang pekat dari cangkir di hadapannya. Wajah beliau tetap tenang, tidak menunjukkan perubahan apapun. Beliau tahu persis apa yang baru saja terjadi. Alih-alih marah atau menyingkap niat jahat tamunya, beliau justru menunjukkan sebuah karomah yang agung. Dengan senyum yang tetap ramah, beliau berkata, "Monggo, Kiai, silakan diminum kopinya. Jangan sungkan-sungkan." Sambil mengucapkan itu, Kiai Hasyim melakukan sebuah gerakan yang sangat sederhana. Beliau mengangkat tangan kanannya, lalu dengan perlahan mencelupkan ujung jari telunjuknya ke dalam cairan kopi panas di dalam cangkir itu. Beliau seolah-olah hanya ingin merasakan suhu kopi tersebut. Saat ujung jari mulia itu menyentuh permukaan kopi, sebuah peristiwa luar biasa terjadi.
Perak, tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, cangkir keramik tebal itu meledak dengan suara yang sangat keras, pecah menjadi puluhan kepingan kecil. Kopi panas tumpah ruah membasahi meja kayu, menciptakan genangan hitam yang mengepulkan asap. Suasana hening seketika, sang tamu terlonjak kaget, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang tadinya ramah kini pucat pasi seperti mayat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. Ia adalah seorang ahli ilmu hitam, dan ia tahu persis apa arti kejadian barusan. Kekuatan racun santetnya yang begitu dahsyat, yang ia banggakan, telah hancur lebur bahkan sebelum sempat diminum. Ia takluk bukan oleh mantra tandingan atau ritual yang rumit, melainkan hanya oleh sentuhan ujung jari seorang hamba Allah yang seluruh tubuhnya telah dipenuhi cahaya zikir dan Al-Quran. Melihat tamunya gemetar ketakutan, Kiai Hashim tidak menghardiknya. Beliau hanya menatapnya dengan pandangan yang teduh namun penuh makna. Sepertinya kopinya terlalu panas, sampai cangkirnya tidak kuat menahan, ucap beliau dengan nada biasa, sebuah sindiran yang sangat halus namun menusuk langsung ke jantung kesombongan sang tamu. Tanpa mampu berkata-kata lagi, sang tamu itu langsung berdiri. Dengan suara terbata-bata ia memohon diri untuk pamit. Ia berjalan meninggalkan dalam Tebuireng dengan langkah gontai, membawa kekalahan telak dan rasa takut yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia telah menyaksikan sendiri bahwa ilmu hitam setinggi apapun akan menjadi debu tak berarti di hadapan benteng pertahanan ilahiyah. Episode 2, Serangan Jarak Jauh dari Tanah Jawara. Ujian bagi Kiai Hashim tidak hanya datang dari mereka yang bertemu muka. Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan, keteguhan sikap beliau melawan penjajah membuat banyak pihak gerah. Sebagian dari mereka, yang tidak berani melawan secara fisik, menggunakan cara-cara licik dari dunia kegelapan. Diriwayatkan, sekelompok orang yang tidak suka dengan perjuangan Kiai Hashim menyewa seorang dukun santet yang sangat kesohor dari wilayah Banten. Dukun ini dikenal memiliki ilmu-ilmu warisan kuno yang sangat ganas dan jarang gagal. Dengan bayaran yang besar, ia menyanggupi untuk mengirimkan santet paling mematikan untuk melumpuhkan Kiai Hashim dari jarak ratusan kilometer. Pada malam yang telah ditentukan, sang dukun memulai ritualnya. Di dalam sebuah ruangan yang gelap dan pengap, beraroma kemenyan yang menyengat, ia membakar berbagai media dan merapalkan mantra-mantra pemanggil. Ia memusatkan seluruh kekuatan batinnya, membidikkan energi jahatnya lurus ke jantung Jawa Timur, ke Tebuireng. Di saat yang bersamaan, di Masjid Tebuireng, Kiai Hashim sedang duduk di hadapan para santri seniornya, memberikan pengajian kitab kuning. Malam itu, suasana terasa berbeda. Angin di luar bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa suara-suara aneh. Para santri merasa sedikit gelisah. Di tengah-tengah penjelasan sebuah bab ilmu fikih, Kiai Hashim tiba-tiba berhenti berbicara. Beliau terdiam sejenak. Pandangan matanya yang tajam menatap lurus ke depan, menembus dinding masjid, seolah sedang menyaksikan sebuah pertempuran yang tak terlihat oleh mata biasa. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak sedikit mengeras, menunjukkan keseriusan. Para santri yang hadir terdiam, merasakan ada sesuatu yang agung dan genting sedang terjadi. Mereka menahan napas, lalu, dengan gerakan yang tenang namun pasti, Kiai Hashim merogoh saku jubahnya. Beliau mengeluarkan sebuah benda kecil yang selalu menemaninya, siwak, sepotong akar dari pohon arok yang biasa beliau gunakan untuk membersihkan gigi, sebuah sunnah Nabi yang sangat beliau jaga. Beliau menggenggam siwak itu dengan erat. Lalu, beliau mengangkatnya ke depan, mengarahkannya ke arah datangnya serangan gaib itu, seolah sedang memegang sebilah pedang. Dengan satu gerakan cepat dan kuat, beliau mengibaskan siwak itu di udara, seolah sedang menebas atau memukul sesuatu yang tak terlihat. Bersamaan dengan gerakan itu, dari bibir mulianya terucap satu kata dengan suara yang mantap dan berwibawa, Allahu Akbar. Hanya itu, tidak ada lagi yang terjadi. Setelah itu, wajah Kiai Hashim kembali tenang seperti sedia kala. Beliau memasukkan kembali siwaknya ke dalam saku dan melanjutkan pengajiannya dari titik di mana beliau berhenti, seolah-olah tidak ada interupsi sama sekali. Para santri saling berpandangan, penuh dengan pertanyaan dan rasa takjub. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan,
tetapi mereka yakin guru mereka baru saja menghadapi sebuah ancaman besar dan mengalahkannya dengan cara yang begitu sederhana namun penuh kekuatan ilahiyah. Beberapa minggu kemudian, kabar pun datang dari tanah Banten. Sebuah berita yang tersebar dari mulut ke mulut menceritakan tentang nasib tragis seorang dukun sakti. Ia ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruang ritualnya. Kondisinya sangat aneh. Dadanya remuk redam seolah habis dihantam oleh sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Yang lebih aneh lagi, di samping jenazahnya, tergeletak sepotong akar pohon yang hangus, yang tidak pernah ada di sana sebelumnya. Kisah ini menjadi pelajaran abadi di Tebu Ireng, bahwa bagi seorang wali Allah, bahkan sebuah benda yang digunakan untuk menjalankan sunnah Nabi seperti siwak, bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang paling sakti sekalipun. Karena benda itu dipenuhi oleh keberkahan dan berada dalam genggaman tangan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kisah kedua, Samudra Ketenangan dari Pasuruan, keajaiban Kiai Haji Abdul Hamid. Jika Kiai Hashim Asy'ari adalah representasi dari ketegasan dan kekokohan sebuah benteng, maka murid spiritualnya, Kiai Haji Abdul Hamid dari Pasuruan, adalah manifestasi dari ketenangan dan kedalaman sebuah samudra. Beliau adalah seorang waliullah mahbub, seorang kekasih Allah yang seluruh hidupnya adalah cerminan dari kasih sayang. Cara beliau menghadapi serangan gaib bukanlah dengan menghancurkan, melainkan dengan menetralkan, merangkul, dan bahkan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Karomah beliau bekerja dengan cara yang paling halus, paling lembut, namun dampaknya paling mendalam. Episode 3, Rumah yang Berubah Menjadi Lautan Tak Bertepi. Kisah ini adalah puncak dari manaqib Kiai Hamid, sebuah riwayat yang paling sering diceritakan ulang karena menunjukkan makam atau kedudukan spiritual beliau yang luar biasa tinggi di sisi Allah. Cerita ini bermula dari sebuah kesembuhan. Seorang saudagar kaya dari wilayah Probolinggo menderita penyakit aneh selama berbulan-bulan. Perutnya membusung seperti balon, sementara anggota tubuh lainnya mengering. Ia telah menghabiskan banyak harta untuk berobat ke berbagai dokter dan dukun, termasuk seorang dukun yang paling ditakuti di lereng Gunung Bromo. Namun, usahanya sia-sia. Penyakitnya, yang merupakan kiriman santet, terlalu kuat untuk ditangani oleh dukun tersebut. Dalam keputusasaan, keluarga membawanya ke Pasuruan, ke kediaman Kiai Hamid. Melihat kondisi si saudagar, Kiai Hamid tidak melakukan ritual yang rumit. Beliau hanya menatapnya dengan penuh belas kasihan. Beliau kemudian meminta segelas air putih, membacakan surah Al-Fatihah dan beberapa doa pendek, lalu meniupkannya ke air itu. Bismillah, ucap beliau sambil menyerahkan gelas itu. Obat datang dari Allah. Ini hanya perantara. Minumkan ini, dan perbanyak solawat. Dengan izin Allah, setelah meminum air doa itu, si saudagar berangsur-angsur pulih. Dalam sebulan, ia sehat total. Kabar kesembuhan ini menyebar luas dan sampai ke telinga sang dukun dari lereng Bromo. Hatinya terbakar amarah dan rasa malu. Bagaimana mungkin ilmunya yang tinggi bisa dikalahkan hanya dengan segelas air putih? Harga dirinya sebagai dukun nomor 1 di wilayah itu serasa diinjak-injak. Dikuasai oleh dendam, sang dukun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Kiai Hamid. Ia akan menyerang langsung sumbernya. Malam itu, ia melakukan ritual paling sakral dan paling berbahaya. Ia memanggil Khodam, jin pembantu terkuatnya, sejenis jin ifrit yang memiliki kekuatan dan kecepatan yang mengerikan. Pergi ke Pasuruan, perintahnya dengan suara bergetar karena emosi. Cari orang bernama Hamid, masuk ke rumahnya, buat dia menderita, buat dia lumpuh, bisu, dan buta. Jangan kembali sebelum tugasmu selesai. Jin ifrit itu melesat secepat kilat, membelah angkasa malam, menuju sasarannya. Di Pasuruan, Kiai Hamid sedang beristirahat di kamarnya setelah seharian menerima tamu dan mengajar. Beliau sama sekali tidak menyadari atau mungkin tidak mempedulikan ancaman yang sedang datang. Bagi beliau, setiap detik hidupnya berada dalam penjagaan Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ketika jin ifrit itu tiba di depan rumah Kiai Hamid, ia berhenti sejenak, mengamati targetnya. Sebuah rumah sederhana yang tampak tidak memiliki pertahanan apa-apa. Dengan seringai jahat, ia bersiap menembus dinding dan melaksanakan perintah tuannya. Namun, saat ia melangkahkan kakinya,
sebuah keajaiban yang berada di luar nalarnya terjadi. Seketika, rumah sederhana itu lenyap dari pandangannya. Sebagai gantinya, yang terhampar di hadapannya adalah sebuah samudera yang sangat luas, tak bertepi dan tak berujung. Airnya berwarna biru gelap, tenang namun memancarkan aura keagungan dan kekuatan yang maha dahsyat. Jin Ifrit itu terperangah. Ia mengucek mata gaibnya, mengira ini adalah ilusi. Ia terbang tinggi ke angkasa, mencoba melihat dari atas. Namun sejauh mata memandang, ke segala penjuru, yang ada hanyalah lautan tak terbatas. Rumah Kiai Hamid telah berubah wujud di alam gaib menjadi samudera spiritual. Tidak mau menyerah, ia mencoba mencari celah. Ia terbang berputar-putar, ke kanan, ke kiri, namun dimanapun ia mencoba masuk, yang ia hadapi adalah bentangan air yang sama. Dikuasai amarah, ia mencoba menukik dengan kecepatan penuh, berniat menabrak dan menerobos samudera itu dengan kekuatannya. Tetapi setiap kali ia mendekat, ada sebuah dinding energi yang tak terlihat, lembut namun sangat kokoh, yang mementalkannya kembali dengan mudah. Setelah beberapa kali mencoba dan selalu gagal, Jin Ifrit itu mulai putus asa dan ketakutan. Saat itulah, Allah menyingkapkan sebuah pemandangan yang lebih agung lagi untuknya. Dari tengah-tengah samudera itu, ia melihat penampakan Ka'bah yang mulia di Makkah dan Masjid Nabawi yang bercahaya di Madinah. Ia diberi pemahaman bahwa orang yang hendak ia serang adalah seorang pecinta sejati Allah dan Rasul-Nya, yang hatinya telah menjadi lautan mahabbah, yang jiwanya terhubung langsung dengan dua tanah suci. Kekuatan jin yang bersumber dari api dan kesombongan seketika luluh di hadapan kekuatan yang bersumber dari air rahmat dan cahaya cinta. Ia sadar, jika ia memaksa, ia akan hancur lebur menjadi debu. Dengan gemetar ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, Jin Ifrit itu berbalik arah dan kabur kembali ke tuannya dengan kecepatan penuh, membawa kabar kekalahan total. Mendengar laporan dari khodamnya, sang dukun jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Ia adalah seorang praktisi gaib, ia tahu persis apa arti dari penglihatan itu. Itu bukanlah sihir tandingan, itu adalah penampakan dari makam atau kedudukan spiritual Kiai Hamid yang sesungguhnya. Ia baru saja melakukan dosa terbesar, mencoba mencelakai seorang kekasih Allah. Rasa takut akan murka Tuhan kini menggantikan seluruh amarahnya. Tanpa menunggu pagi, ia berangkat menuju Pasuruan. Bukan lagi untuk berperang, tetapi untuk bersujud memohon ampunan. Saat fajar menyingsing, ia tiba di Pasuruan. Setelah sholat subuh, ia melihat Kiai Hamid berjalan keluar dari masjid. Ia langsung berlari dan bersimpuh di kaki sang Kiai, menangis terseduh-seduh. "Ampuni saya, Kiai. Saya telah berbuat dosa besar kepada panjenengan. Ampuni saya," ratapnya sambil menceritakan semua perbuatannya. Kiai Hamid, dengan kelembutan hatinya yang laksana samudra, membantunya berdiri. Beliau sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Beliau justru menepuk-nepuk pundak sang dukun dengan penuh kasih sayang. Sudah, jangan menangis. Berdirilah," ucap Kiai Hamid lembut. "Setiap manusia pernah berbuat salah. Pintu ampunan Allah itu jauh lebih luas dari samudera manapun yang pernah kamu lihat. Yang penting, sekarang kamu mau kembali ke jalan yang benar." Satu kalimat itu menjadi titik balik dalam hidup sang dukun. Hari itu, ia bertaubat di hadapan Kiai Hamid, meninggalkan semua ilmu hitamnya, dan menjadi seorang hamba Allah yang taat. Ia telah menyaksikan sendiri, bahwa kejahatan yang paling kelam sekalipun akan tenggelam dan menjadi suci ketika memasuki samudera pengampunan seorang wali. Kisah ketiga, Sang Penjaga Gerbang Magelang, ketegasan Kiai Cut Lori Tegalrejo. Bergeser ke jantung spiritual Jawa, di Magelang, berdirilah sebuah pondok pesantren yang sangat berpengaruh, Pondok Pesantren Api Tegalrejo. Pengasuhnya pada pertengahan abad ke-20 adalah seorang kiai alim yang sangat karismatik dan disegani, Kiai Haji Cut Lori. Beliau dikenal memiliki haibah, kewibawaan, yang luar biasa, serta ketegasan dalam memegang prinsip. Sebagai penjaga spiritual di wilayah yang dianggap Pakuning Tanah Jawi, beliau seringkali harus berhadapan dengan serangan-serangan gaib yang ditujukan tidak hanya kepada pribadinya, tetapi juga kepada seluruh pesantren dan komunitasnya. Episode 4,
menghalau banjir santet dengan sebatang lidi. Kisah ini adalah salah satu karomah Kiai Cut Lori yang paling legendaris, menunjukkan bagaimana beliau melindungi ribuan santrinya dari bencana gaib. Pada masa itu, popularitas dan pengaruh pesantren Tegalrejo tumbuh dengan sangat pesat. Hal ini menimbulkan iri hati yang mendalam dari sekelompok dukun dan praktisi ilmu hitam di sekitar wilayah tersebut. Mereka merasa, mereka tergerus dan ajaran mereka dianggap sesat oleh para santri. Merasa terancam, mereka bersekutu untuk melakukan serangan besar-besaran. Mereka tidak mengirim santet perorangan. Rencana mereka jauh lebih jahat. Mereka akan mengirimkan banjir bandang gaib. Dengan ritual gabungan, mereka memanggil ribuan jin dan siluman air, memerintahkan mereka untuk menciptakan ilusi banjir dahsyat yang akan menerjang dan menenggelamkan seluruh kompleks pesantren Tegalrejo pada suatu malam yang telah ditentukan. Tujuan mereka adalah menciptakan kepanikan massal, membuat para santri lari ketakutan, dan bahkan menyebabkan kematian bagi mereka yang lemah imannya. Malam yang ditentukan pun tiba. Langit cerah tak berbintang, namun suasana terasa sangat aneh dan menekan. Hewan-hewan malam terdiam. Para santri yang sedang belajar di kamar masing-masing merasa gelisah tanpa sebab. Kiai Cut Lori, yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah mengenai serangan ini, tetap tenang di dalam-dalamnya. Beliau tidak mengumpulkan para santri untuk ritual penangkalan. Beliau hanya berwudu, lalu keluar menuju halaman utama pesantren seorang diri. Di tangannya, beliau hanya memegang sebatang lidi kecil yang beliau ambil dari sebatang sapu. Beliau berdiri di tengah halaman, memejamkan mata sejenak, memusatkan hatinya kepada Allah. Lalu, dengan langkah mantap, beliau berjalan mengelilingi batas terluar kompleks pesantren. Sambil berjalan, beliau menggunakan ujung lidi di tangannya untuk menggores tanah, seolah-olah sedang menggambar sebuah garis batas yang tak terlihat. Mulutnya tampak komat kamit melantunkan zikir dan doa dengan sangat lirih. Setelah selesai membuat pagar gaib dengan goresan lidi itu, beliau kembali ke tengah halaman dan berdiri tegak menghadap ke arah datangnya serangan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan mulai terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seperti suara air bah yang akan datang. Suara itu semakin lama semakin keras. Para santri yang mendengarnya mulai panik dan keluar dari kamar mereka. Mereka melihat ke langit, tidak ada awan mendung. Mereka melihat ke arah sungai, alirannya normal. Namun suara gemuruh itu terasa begitu nyata dan semakin mendekat. Dari arah perbukitan, muncullah banjir itu. Sebuah gelombang air hitam pekat yang sangat besar, membawa lumpur, bebatuan, dan sampah, bergerak dengan kecepatan mengerikan menuju pesantren. Itu adalah manifestasi dari ribuan jin kiriman para dukun. Bagi mata batin, pemandangannya sangat mengerikan. Bagi mata biasa, yang terlihat adalah kabut tebal yang bergerak cepat dan yang terdengar adalah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Para santri menjerit ketakutan. Mereka berlarian tak tentu arah. Namun Kiai Cut Lori tetap berdiri tak bergeming di tempatnya. Beliau hanya mengangkat lidi di tangannya, mengarahkannya ke gelombang hitam yang akan menerjang itu. Saat banjir itu tinggal beberapa meter lagi dari garis batas pesantren, saat semua harapan seolah sirna, Kiai Cut Lori menghentakkan lidi itu ke tanah sambil berucap dengan suara menggelegar yang dipenuhi kekuatan ilahiyah, Bismillah. Mandek, atas izin Allah, berhenti. Seketika, sebuah keajaiban agung terjadi. Gelombang air hitam raksasa itu berhenti mendadak, seolah-olah menabrak sebuah dinding kaca raksasa yang tak terlihat. Tepat di garis yang telah digores oleh lidi Kiai Cut Lori. Air itu bergolak hebat, mencoba menembus, namun tidak bisa. Garis tipis di atas tanah itu telah menjadi benteng yang tak tertembus. Setelah beberapa saat tertahan dan bergolak hebat, gelombang air hitam itu pecah. Suara gemuruhnya lenyap. Ribuan jin di dalamnya menjerit kesakitan saat kekuatan mereka dipatahkan, lalu mereka buyar dan kabur ke segala arah. Kabut tebal pun sirna. Suasana kembali hening. Para santri yang menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan, terdiam membisu, diliputi rasa takjub dan syukur yang tak terkira. Mereka baru saja diselamatkan dari bencana besar oleh karomah guru mereka, hanya dengan perantara sebatang lidi. Keesokan harinya,
para dukun yang mengirim serangan itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebagian menjadi gila, sebagian lagi sakit parah dengan tubuh melepuh seperti tersiram air panas. Ilmu mereka telah berbalik menghantam diri mereka sendiri dengan kekuatan penuh. Kisah keempat, Sang Pengembara di Lorong Gelap, metode Gusmik. Dunia para wali tidak selalu berada di dalam ketenangan masjid atau keheningan pondok pesantren. Ada di antara mereka yang ditakdirkan untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang paling gelap. Dialah Kiai Haji Hamim Jazuli, atau yang lebih akrab disapa Gusmik. Putra dari seorang kiai besar di Peloso, Kediri, ini memilih jalan dakwah yang tidak biasa. Medan juangnya adalah bar, klub malam, lokalisasi, kasino, dan sarang para preman. Di sanalah beliau berhadapan langsung, bukan hanya dengan dukun santet tradisional, tetapi juga dengan para jawara, preman sakti, dan ahli maksiat yang membentengi diri mereka dengan ilmu-ilmu hitam. Episode 5, menaklukkan jawara kebal senjata dengan kalimat kebenaran. Kisah ini adalah contoh sempurna dari metode dakwah Gusmik yang menusuk langsung ke jantung spiritual lawan, meruntuhkan kesombongan tanpa perlu adu kesaktian. Di sebuah kota besar di Jawa Timur, ada sebuah kawasan merah yang dikuasai oleh seorang preman besar yang sangat ditakuti. Sebut saja namanya Guntur. Guntur bukan preman biasa. Ia adalah seorang jawara yang tubuhnya dikabarkan kebal terhadap segala jenis senjata tajam dan bahkan peluru. Kekebalannya ini didapat dari berbagai macam jimat, susuk, dan ritual ilmu hitam yang ia jalani. Ia menjadi raja kecil di wilayahnya, memalak, mengintimidasi, dan hidup dari dunia kemaksiatan. Suatu malam, tanpa diundang dan tanpa pengawalan, Gusmik datang sendirian ke markas Guntur. Beliau hanya mengenakan pakaian sederhana, celana panjang dan kemeja biasa, jauh dari penampilan seorang kiai pada umumnya. Kehadirannya sontak membuat para anak buah Guntur tegang. Mereka mengepungnya dengan tatapan curiga. Mau apa orang alim datang ke tempat sampah ini? Hardik salah seorang dari mereka. Gusmik hanya tersenyum tenang. Aura wibawa yang terpancar dari dirinya membuat mereka ragu untuk bertindak kasar. Saya hanya ingin bertemu dengan pimpinan kalian. Saya dengar dia orang hebat, jawab Gusmik santai. Akhirnya, beliau diizinkan masuk dan berhadapan langsung dengan Guntur. Sang jawara sedang duduk di sebuah kursi besar, dikelilingi botol-botol minuman keras dan beberapa anak buahnya. Ia menatap Gusmik dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Jadi ini kiai yang terkenal itu, kata Guntur dengan nada mengejek. Ada urusan apa kau datang ke kerajaanku? Gusmik tidak terintimidasi. Beliau justru membalas dengan senyum yang tulus. Tidak ada urusan penting. Saya hanya sedang berjalan-jalan, dan saya dengar di sini ada orang yang sangat kuat. Saya hanya ingin berkenalan dan minum kopi bersama. Merasa kesaktiannya diremehkan, Guntur tertawa terbahak-bahak. Ia ingin menunjukkan siapa dirinya. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, yang segera memberikan sebilah parang yang sangat tajam. Di hadapan Gusmik, Guntur mengambil parang itu dan dengan gerakan cepat menyayat-nyayat lengannya sendiri. Serak, serak, serak. Anehnya, kulit lengannya sama sekali tidak tergores. Bahkan tidak ada bekas kemerahan. Parang setajam itu seolah hanya menggaruk sebatang besi. Anak buahnya bersorak-sorai memuji kehebatan pimpinan mereka. Ini kekuatanku, Kiai, tantang Guntur dengan dada membusung. Tubuhku ini anti bacok, anti tusuk, anti tembak. Sekarang, tunjukkan apa kekuatanmu. Gusmik menatap pertunjukan itu dengan tenang. Beliau tidak mengeluarkan jimat tandingan atau membaca mantra. Beliau hanya menatap lekat-lekat ke dalam mata Guntur. Tatapannya begitu dalam, seolah menembus seluruh lapisan ilmu kebal dan kesombongan sang preman, langsung menuju jiwanya yang paling dalam. Setelah suasana hening sejenak, Gusmik berkata dengan suara yang pelan, namun setiap katanya terasa begitu berat dan penuh kekuatan. Ilmumu itu memang hebat, Dik Guntur. Sangat hebat, tapi sayang sekali, semua jimat, semua isian, semua kekebalan yang ada di badanmu itu, tanpa kamu sadari, telah menjadi hijab. Telah menjadi sebuah tirai yang sangat tebal, yang menghalangi hatimu untuk bisa merasakan kehadiran dan mengenal Tuhanmu yang sesungguhnya. Satu kalimat itu, bukan serangan fisik, bukan serangan gaib,
Itu adalah serangan kebenaran. Seketika, efeknya lebih dahsyat dari pukulan manapun. Wajah Guntur yang tadinya angkuh berubah total. Rahangnya yang keras mulai bergetar. Matanya yang liar dan bengis mulai berkaca-kaca. Kalimat Gusmik adalah sebuah cermin spiritual yang tiba-tiba diletakkan di hadapannya, menunjukkan betapa kosong dan terhalangnya jiwanya selama ini. Semua kekuatan yang ia banggakan ternyata adalah penjara yang mengurungnya dari cahaya ilahi. Sang jawara yang tak bisa dilukai oleh senjata paling tajam itu, kini hatinya luluh lantak hanya oleh beberapa patah kata. Pertahanannya runtuh. Ia tidak sanggup lagi menahan beban di dalam jiwanya. Di hadapan anak buahnya yang terperangah, Guntur sang preman kebal itu tiba-tiba jatuh bersujud di lantai. Tubuhnya terguncang oleh tangisan yang sangat keras, tangisan penyesalan seorang pendosa yang baru saja disadarkan. "Ampun, Gus, ampun," isaknya di sela-sela tangis. Malam itu, di tengah markas kemaksiatan, seorang jawara ilmu hitam bertaubat. Gusmik tidak menghancurkan fisiknya, tetapi beliau menghancurkan kesombongannya dan membangkitkan kembali fitrahnya yang paling dalam. Inilah pertarungan tingkat tertinggi, pertarungan untuk merebut kembali sebuah jiwa yang tersesat. Kisah kelima, kearifan dari pesisir utara, ketenangan Mbah Maimoen Zubair. Beranjak ke era yang lebih dekat dengan kita, hiduplah seorang ulama samudra ilmu yang menjadi rujukan umat, Kiai Haji Maimoen Zubair dari Sarang, Rembang. Dikenal dengan sebutan Mbah Moen, beliau adalah sosok alim yang sangat dihormati karena kedalaman ilmunya dan kearifannya. Kisah-kisah karomah beliau tidak selalu bersifat dramatis, seringkali justru tersembunyi dalam kesederhanaan, menunjukkan bagaimana perlindungan Allah bekerja dalam rutinitas sehari-hari. Episode 6, Ular Kiriman dan Sandal Bakiak. Kisah ini sangat terkenal di kalangan santri dan alumni Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang. Ia adalah cerminan dari ketenangan dan keyakinan total Mbah Moen kepada perlindungan Allah. Diceritakan, ada seseorang yang entah karena sebab apa, merasa sangat benci dan dengki kepada Mbah Moen. Orang ini kemudian mendatangi seorang dukun untuk mengirimkan santet guna mencelakai Mbah Moen. Sang dukun pun mengirimkan santet dalam wujud seekor ular hitam yang sangat besar dan berbisa. Ular ini bukanlah ular biasa, melainkan jin jahat yang menjelma. Pada suatu malam yang sunyi, saat Mbah Moen sedang sendirian di dalam kamar pribadinya, tenggelam dalam mutalaah, mengkaji kitab-kitab, tiba-tiba dari sudut ruangan muncul seekor ular hitam legam yang sangat besar. Ular itu mendesis-desis, kepalanya berdiri tegak, siap mematuk. Bagi orang biasa, pemandangan ini tentu akan membuat jantung berhenti berdetak. Namun, Mbah Moen menunjukkan reaksi yang luar biasa tenang. Beliau hanya melirik sejenak ke arah ular itu, lalu kembali melanjutkan membaca kitabnya seolah tidak ada apa-apa. Beliau sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau panik. Ular kiriman itu tampak kebingungan. Biasanya, targetnya akan menjerit ketakutan, dan rasa takut itulah yang akan menjadi pintu masuk bagi racun gaibnya untuk bekerja. Namun, ketenangan Mbah Moen yang absolut membuat energi jahat ular itu seolah-olah membentur sebuah dinding tak terlihat. Setelah beberapa saat diabaikan, ular itu mulai bergerak maju, semakin agresif. Melihat hal itu, Mbah Moen akhirnya menutup kitabnya. Tapi bukan untuk membaca mantra atau melakukan ritual. Beliau hanya menghela napas pelan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat wajar, beliau meraih sandal bakiak, sandal kayu, yang tergeletak di lantai dekat kakinya. Sandal yang sama yang setiap hari beliau gunakan untuk berwudu dan berjalan di sekitar pondok. Tanpa banyak bicara, beliau mengangkat bakiak itu dan dengan sekali ayun, memukulkannya tepat ke kepala ular tersebut. Plak, suara pukulan itu terdengar biasa saja, seperti memukul benda lunak. Namun, efeknya di alam gaib sungguh dahsyat. Saat bakiak itu mendarat, ular jelmaan itu tidak mati secara wajar. Ia justru menjerit dengan suara yang sangat melengking, suara yang lebih mirip jeritan manusia kesakitan daripada desisan ular. Seketika, tubuhnya lenyap seperti asap yang tertiup angin, hanya menyisakan bau hangus yang samar. Mbah Moen kemudian meletakkan kembali bakiaknya, dan membuka lagi kitabnya untuk melanjutkan membaca, seolah-olah barusan hanya mengusir seekor cicak.
Keesokan harinya, tersebar kabar dari desa tetangga. Seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam tinggi, ditemukan meninggal dunia di rumahnya secara mendadak. Menurut orang-orang yang melihat jenazahnya, ada luka lebam yang sangat aneh di bagian kepalanya, seolah-olah habis dipukul dengan sangat keras oleh sebuah papan kayu. Kisah ini menjadi pelajaran berharga. Kekuatan seorang wali Allah tidak terletak pada benda-benda pusaka, melainkan pada keberkahan yang menyelimuti seluruh dirinya dan apapun yang ia sentuh. Sebuah sandal bakiak yang setiap hari dibawa melangkah ke tempat wudhu dan masjid, menjadi lebih mematikan bagi kekuatan setan daripada pedang paling tajam sekalipun. Epilog, Warisan Cahaya. Kisah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Cut Lori Tegalrejo, Gusmik, dan Mbah Maimoen Zubair hanyalah 5 dari ribuan narasi serupa yang tersebar di seluruh penjuru Jawa. Mereka adalah bukti hidup bahwa pertarungan melawan kegelapan tidak dimenangkan dengan kekuatan yang setara, tetapi dengan kekuatan yang melampauinya, kekuatan iman, kesabaran, pengampunan, dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa pagar gaib terkuat bukanlah raja atau jimat, melainkan istiqomah dalam sholat malam. Senjata paling ampuh bukanlah mantra, melainkan lisan yang senantiasa basah oleh zikir dan sholawat. Dan kemenangan tertinggi bukanlah saat musuh binasa, tetapi saat hati kita tetap bersih dari dendam dan dipenuhi cahaya rahmat. Warisan mereka bukanlah cerita kesaktian untuk dikagumi, melainkan teladan spiritual untuk diikuti. Di tengah dunia modern yang semakin riuh, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa ada sebuah dimensi kekuatan yang tak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu kekuatan seorang hamba yang berlindung di bawah naungan Tuhannya.